Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, hari ini hari Rabu kita waktunya pelajaran daring IPS ya. Kembali lagi kita ke Facebook. Kemarin 2 minggu kita masih vakum ya, hanya melalui WA saja. Anak-anak, hari ini kita pelajaran IPS kelas 8 seperti yang minggu kemarin. Nah, untuk semuanya, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semuanya sehat-sehat kan? Alhamdulillah. Itu yang Allah harapkan. Nah, anak-anak semuanya, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa. Ya, supaya nanti dalam menerima pelajaran kita diberi kemudahan dan ilmu. Mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islam dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Berdoa selesai. Anak-anak semuanya, bagaimana? Sudah disiapkan buku catatan, kemudian buku kementerian, buku diktatnya sudah? Oke, saya percaya kalian sudah siap menerima pelajaran ini. Oke? Ya. Jadi kita masuk ke semester genap ya, masih di bulan Januari. Anak-anakku semuanya, hari ini kita membahas IPS-nya bab 3 tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN. KI-nya memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian nama-nama. KI yang selanjutnya mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan memulai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dan ranah abstrak, menulis, mencoba, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Itu KI-nya. Anak-anakku semuanya, KD yang akan kita bahas hari ini yaitu kompetensi dasarnya tentang memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, biologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. KD yang berikutnya menjelaskan konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia di Indonesia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Anak-anakku semuanya, pada bab 3 di kelas 8 semester genap ini, kita nanti akan membahas tentang A. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Nah, anak-anak semuanya, peran pelaku ekonomi dalam perekonomian, RTK dan RTP yang sudah kita bahas ya pada tanggal 13 Januari yang kemarin. Sedangkan RTP-nya sudah sedikit saya bahas pada tanggal 20 Januari. Nah, sekarang kita hanya melanjutkan yang RTP-nya saja. Seperti itu ya anak-anakku. RTP, rumah tangga produsen. Nah, rumah tangga produsen ini ada apa saja di dalamnya? Ya, anak-anak semuanya masih tetap di depan HP-nya masing-masing. Oke. Satu, ada pemerintah dan masyarakat luar negeri. Ya. RT
di sini ada pemerintah dan masyarakat luar negeri. Kemudian pemerintah sebagai pelaku ekonomi, pemerintah bertanggung jawab atas kemakmuran rakyat. 2. Sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Kemudian sebagai konsumen, pemerintah sebagai konsumen, pemerintah sebagai produsen dan distributor. Yang keempat, yaitu pemerintah itu sebagai pembuat kebijakan. Nah, anak-anakku semuanya, itu kemarin sudah saya terangkan tentang RTK dan RTP. Di awal Januari kita sudah membahas tentang RTK, kemudian di pertengahan Januari kita membahas tentang RTP-nya, rumah tangga produsen. Kedua-duanya yaitu saling berhubungan. RTP menjual barang dan jasa kepada RTK, rumah tangga konsumen. Bisa dipahami? Rumah tangga konsumen, pembayaran atas pembelian barang dan jasa juga saling ini. Bentuknya seperti ini. Nah, anak-anakku semuanya, kita contohkan pada bidang pemerintahan itu pemerintah mempunyai PT Pos dan Telekomunikasi. PT Telekomunikasi Indonesia, ada Pos Indonesia, Perjan, dan TVRI. Kemudian yang kedua ada jasa transportasi. Apa yang dipunyai pemerintah tentang jasa transportasinya? Ya, pintar. Ada Kereta Api Indonesia, ada PT Garuda Airlines, ada Perum Damri. Kemudian yang ketiga tentang pertambangan. PT Aneka Tambang, PT Pertamina, PT Timah. Yang keempat adalah industri transportasi. Industri transportasi kita contohkan adalah PT Dirgantara Indonesia dan PT Perusahaan Angkatan Laut. Itu yang mengenai transportasinya. Anak-anak semuanya tentang kesehatan, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Pertamina. Ya, ada di bidang kesehatan itu ada bergerak di bidang rumah sakit yaitu Rumah Sakit Pertamina, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Hasan Sadikin, Rumah Sakit Karyadi, Rumah Sakit Sarjito, Rumah Sakit Husein, dan Rumah Sakit Persahabatan. Anak-anakku semua, di bidang perbankan kita contohkan yang punya pemerintah yaitu BRI, Bank Rakyat Indonesia. Kemudian ada BTN, Bank Tabungan Negara, ada lagi Bank Negara Indonesia, BNI ya. Kemudian yang ketujuh tentang perkebunan. Pemerintah juga mempunyai perkebunan yaitu PT Perkebunan 1 sampai Perkebunan 14. Itu perkebunannya ya. Kalau perhutanan ada PT Inhutani. Itu anak-anak semuanya. Kemudian peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi itu apa saja? Sebagai pengatur ekonomi, pemerintah harus mengatur lalu lintas perekonomian dalam negeri untuk menjaga stabilitas ekonomi. Anak-anak semuanya, ketika negara Indonesia itu perekonomiannya tidak dipegang oleh negara, ya, tidak dipegang oleh pemerintah, perekonomiannya dipegang oleh asing, betapa runyamnya negara kita, ya kan? Nggak bisa kita bayangkan kalau perekonomian tidak diatur oleh negara atau pemerintah. Anak-anakku semuanya, peran utama pemerintah dalam perekonomian yaitu sebagai pengatur dan pembuat kebijakan. Contohnya, mengatur izin usaha, ya, mendirikan usaha itu yang diatur oleh pemerintah. Menetapkan harga eceran tertinggi. Kemudian menetapkan UMR, upah minimum regional. Anak-anakku semuanya itu yang diatur oleh pemerintah. Sekarang apa aja yang diatur oleh masyarakat luar negeri? Masyarakat luar negeri itu ngapain kalau ada di Indonesia?
Anak-anakku semuanya masih di sini? Ya, terima kasih. 1. Masyarakat luar negeri itu 1. Masyarakat luar negeri itu berperan sebagai konsumen dan produsen. Sebagai konsumen yang menikmati hasil yang ada di Indonesia, dinikmati oleh orang luar negeri. Sebagai produsen, mereka menjual barangnya ke Indonesia, entah itu barang setengah jadi atau barang yang sudah jadi. Mereka memproduksinya dan dibawa ke Indonesia. Bisa dipahami konsep ini, anak? Oke. Yang kedua, masyarakat luar negeri itu yang kedua yaitu melakukan investasi di Indonesia. Investasi apa aja? Ya, entah itu menanamkan modal di Indonesia, entah itu dalam bidang pengeboran, entah dalam bidang investasi menanam saham dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, investasi dari masyarakat luar negeri itu macam-macam. Ada yang untuk menanam modal. Modal itu kan banyak anak-anak. Ada modal uang, ada modal berupa tanah, berupa bangunan, pabrik, itu modal. Ya, ada tenaga kerja, skill, itu modal anak-anak. Jadi modal itu nggak hanya suatu finansial atau keuangan aja. Modal itu ada modal keuangan, modal tanah, gedung, ya kan, bangunan, skill, itu modal yang harus kita miliki sebagai pengusaha. Investasinya di Indonesia seperti itu. Yang ketiga, memberi bantuan dana berupa hibah ketika negara Indonesia itu tertimpa bencana. Anak-anakku semuanya, siapa sih, negara mana sih? Apa ada yang mau tertimpa bencana, tertimpa musibah? Nggak ada kan? Kayak kita ketika saat ini kita ada pandemi COVID, ya, ada penyakit yang datang ke Indonesia. Ini kan tidak kita inginkan banget. Ya seperti itu. Jadi ini contoh yang tertimpa bencana seperti itu. Tapi kalau COVID ini kan seluruh dunia terkena, ya kan? Nah, contoh lagi, tertimpa bencana lagi apa? Gunung meletus, kemudian itu yang terjadi di Aceh, tsunami dan lain-lain. Seperti itu bantuan-bantuan hibah yang dari bantuan luar negeri. Itu, ya, masyarakat luar negeri itu menanamkan seperti itu. Yang keempat, menampung tenaga kerja. Anak-anakku semuanya, mengapa masyarakat luar negeri itu di Indonesia atau orang Indonesia bekerja di luar negeri itu menampung tenaga kerja? Kalau tenaga kerja luar negeri yang masuk ke Indonesia itu pasti tenaga ahli, pasti tenaganya dibutuhkan sekali di Indonesia. Tapi ketika kita orang Indonesia pergi ke luar negeri itu pasti kita berbondong-bondong. Maksudnya berbondong-bondong apa? Kita tenaga kasaran. Kita tenaga di sana itu sebagai rumah tangga, pembantu rumah tangga, kemudian kita di sana itu sebagai pekerja pabrik, ya, seperti itu. Tapi ketika orang luar negeri itu datang ke Indonesia, mereka pasti mempunyai skill. Kita contohkan, kita punya pengeboran. Nah, kita butuh tenaga ahli yang bisa menangani bidang pengeboran ini. Kemudian kita mengambil tenaga ahli dari sana untuk bekerja di tempat kita atau di negara Indonesia. Orangnya hanya satu perusahaan atau pabrik itu mungkin hanya satu atau dua seperti itu tenaga ahli yang kita ambil dari mana. Tapi kita kalau pergi ke luar negeri kita pasti berbondong-bondong. Sifatnya kita bekerja di pabrik dan orangnya bukan orang yang dia pakai itu kayak orang, pokoknya beda lah ya. Nah, seperti itu anak-anak semuanya bisa dipahami ya ini RPP-nya tentang pemerintah dan masyarakat luar negeri. Bisa ya? Terima kasih. Ini yang lanjutnya lagi, peran masyarakat ekonomi di luar negeri. Sebagai apa? Ini ya anak-anak. Sebagai perdagangan internasional, pertukaran tenaga kerja, kemudian penanaman modal, kemudian pinjaman dana.
untuk ditanamkan di Bank Indonesia. Ini peran masyarakat ekonomi luar negeri seperti itu. Itu ya anak-anak. Kenapa? Mereka punya uang banyak ditanam di Indonesia. Nah, kemudian kenapa lagi perdagangan internasional? Nah, mereka punya produk yang bagus untuk dijual di Indonesia. Seperti itu. Kalau bank, dia punya uang ditanam di bank, seperti itu. Kemudian sama bank uangnya diputar dipinjamkan sama orang Indonesia. Pertukaran tenaga kerja ya, dan tambahkan lagi. Ini hanya ilustrasinya saja. Kalau keterangannya tadi yang di depannya. Oke. Nah, anak-anak semuanya, apabila kalian ada kendala dalam belajar IPS 3 ini, bisa menghubungi Bu Ula ke nomor WA ini 081335754177. Ketika kalian ada masalah, ketika kalian ada menemui kendala, silakan WA saya. Sebutkan nama, kemudian kelas ya. Begitu saya biar bisa untuk menjawabnya. Itu anak semuanya ya. Terima kasih. Semoga pelajaran yang saya sampaikan hari ini dilakukan 27 Januari ya. Semoga kalian bisa menikmatinya, supaya kalian mencernanya apa yang saya sampaikan tadi. Dan anak-anak semuanya tetap semangat ya. Belajarnya giat walaupun kita dalam keadaan pandemi, entah kapan ini akan berakhirnya, pokoknya kita berdoa saja. Ya, semangat belajar yang ini. Oke, saya akhiri ya. Hari ini kita nggak ada tugas ya, kita nggak ada tugas. Baca saja tugas kalian untuk membaca literasi membaca buku Kementerian bab 3 yang A ya. Dipahami ya? Oke, terima kasih. Kita akhiri hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahumma fiqil aqwali thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.